أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 78. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Wa innallaha lasami'un alim. Agar binasa orang yang binasa berdasarkan keterangan, dan hidup orang yang hidup berdasarkan keterangan pula. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah, innahu ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, innama jama'akum ma'a aduwikum, hanyalah Allah menyatukan kalian bersama musuh kalian, fi makanin wahidin ala ghairi mi'at, di satu tempat, yaitu di Badar, bukan berdasarkan kesepakatan. Liyang surakum alaihim, agar Allah menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Wa yarfa'a kalimatal haqi alal batil, dan meninggikan kalimat kebenaran di atas kebatilan. Wa liyasiral amru zahira, dan agar urusan dakwah kalian itu semakin nampak, semakin terkenal di kalangan jazirah Arab, bahkan mampu mengalahkan orang-orang kafir. Wal hujjatu qati'ah, agar hujjah menjadi pasti. Wal barahinu sati'ah, dan bukti-bukti juga memancar terang, bersinar dengan terang, menyemburat terang. Wala yabqa li ahadin hujjatun wala syubhah, dan tidak tersisa untuk siapapun juga argumentasi ataupun kesamaran. Fahina idzin yahlika man halak, binasa orang yang binasa. Yastamiru fil kufri man istamarra fih. Baik, terus menerus di dalam kekufuran orang yang memang terus menerus di dalam kekufuran. Ala basiratin min amrih, di atas ilmu dari urusan dia tahu dia salah, tapi masih terus bersikeras. Annahu mubtil, ya dia sudah tahu dirinya adalah ahli batil. Hujjah Allah telah ditegakkan. Liqiyamil hujjati alaih, karena hujjah telah tegak atas dia. Hujjah dengan apa itu? Bil bayani wal burhan, selama periode Makkah dan seterusnya, dan juga dengan bisayfi wasinan, walaupun pasukan sedikit, masing-masing banyak orang kafir bahkan jadi saksi turunnya para malaikat dari langit membantu kaum mukminin. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu di atas kebatilan. Wa yahya man hayya, ay yu'minu man aman, beriman orang yang beriman, an bayyinah, berdasarkan keterangan, hujjatin wa basirah, argumentasi dan ilmu yang mendalam. Wal imanu huwa hayatul qulub, iman adalah kehidupan hati. Qala Allah Ta'ala, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas. Dan apakah orang yang sebelumnya dia itu mati, maitan kalau qiraah kita ya, kalau qiraah lain mayyitan, kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan iman dan ilmu. Dan kami jadikan dia memiliki cahaya, yang dengan itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Wa qalat Aisyatu fi qissatil ifk fi halaki man halak, berada di dalam kebinasaan orang yang binasa. Sebagian sahabat yang terpengaruh dengan berita palsu dari Abdullah bin Ubay itu. Qala fiha maqal minal kadhibi wal buhtani wal ifk, berkata tentang Aisyah orang yang berbicara berdasarkan kedustaan, kepalsuan dan kebohongan. Wa qauluhu wa innallaha lasami', li du'aikum, Allah mendengar doa kalian, mendengar dan mengabulkan, sam'ul ijabah. Wa tadarruikum, mendengar merunduknya kalian.
wastighosatikum, permohonan bantuan kalian, bihi kepadanya, alimun aibikum, tahu tentang kalian, wa annakum tastahiqunan nasra ala a'daikumul kafarah, dia tahu bahwasanya kalian berhak mendapatkan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh kalian, orang-orang kafir al-mu'anidin yang membangkang. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas. Qal wa qad ittafaqa salafu wal khalaf ala anna radda ila Allah. Para ulama salaf dan khalaf telah bersepakat bahwasanya mengembalikan kepada Allah huwa raddu ila kitabih, yaitu kembali kepada kitabnya. Warada ila rasul huwa raddu ilaihi fi hayatih, kembali kepada rasul yaitu kembali kepada nabi tatkala beliau masih hidup. Waradu ila sunnatihi ba'da wafatih, kembali ke sunnahnya setelah beliau wafat, sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Summa qala ta'ala dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, hadzal ladzi amartukum bih, perkara yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, min ta'ati wa ta'ati rasuli, berupa ketaatan kepadaku dan ketaatan pada Rasulku, wa auliyail amr, dan para pemegang urusan, wa raddi ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli, dan mengembalikan persengketaan kalian itu kepadaku dan kepada Rasulku, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, fi ma'asyikum wa ma'adikum, di dunia dan akhirat kalian, wa huwa sa'adatukum fid darain, yaitu kebahagiaan kalian di dua negeri. Fahuwa khairul lakum wa ahsanu aqibah, itulah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus kesudahannya. Fadalla hadza ala anna ta'atallahi wa ta'ata rasul wa rasulih, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada Allah dan Rasulnya, wa tahkimallahi wa rasulih, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, huwa sababus sa'adah, ini adalah sebab kebahagiaan, ajilan wa ajila, di dunia dan di akhirat. Kita baca catatan kaki. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah perkataan kaum mukminin apabila mereka diseru menuju kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menjadi hakim di antara mereka, mereka mengatakan ayyaqulu, ini fi ta'wilil masdar ay qauluhum, sebagai apa? Sebagai isim kana yang muakhar. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang yang berhasil. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala likulli amalin inna likulli amalin syirrah, sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap masa puncak akan ada kelesuan, keterputusan, fatrah terputus atau lesu. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, maka barang siapa masa lesunya diarahkan pada sunnahku, sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, barang siapa kelesuannya diarahkan kepada yang selain itu, maka dia telah binasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dia ini sahih. Kembali ke atas, qal wa man tadabbaral al-alam wasyurural waqi'ah, barang siapa mempelajari alam semesta dan keburukan-keburukan yang terjadi fihi, di alam semesta, alima anna kulla syarrin fil alam, dia akan mengetahui bahwasanya setiap keburukan di alam semesta sababuhu mukhalafatur rasul, sebabnya adalah karena menyelisihi Rasul, wal khuruju an ta'atih, dan keluar dari ketaatan padanya. Wa kullu khairin fil alam, atau ma'tuf ke yang tadi berarti anna kullu khairin fil alam, dan setiap kebaikan di alam semesta fa innahu bisababi ta'atir rasul, maka dia itu terjadi dengan sebab menaati Rasul. Kita baca catatan kakinya. Qala Allah subhanahu
Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza. Dan apakah tatkala kalian tertimpa musibah, yaitu perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali, yaitu di perang Badar, kalian bertanya dari mana kekalahan ini? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, itu dari diri kalian sendiri sebabnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala al-allamah Al-Khazin rahimahullahu taala, qul huwa min indi anfusikum, yakni innama waqa'tum fi ma waqa'tum fi. Hanyalah kalian terjatuh di dalam peristiwa itu bi syu'mi dzunubikum, disebabkan karena kesialan dosa-dosa kalian. Wa huwa mukhalafatukum amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalian menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ikhtara al-iqamata fil Madinah. Sebabnya pertama kali yaitu Rasulullah memilih untuk menetap di Madinah. Jadi jihadnya adalah jihad difa'i, membela diri, menunggu musuh datang. Alal khuruji ilal adu, daripada keluar menemui musuh. Waqtaruhum al khuruja ilaih, tetapi mereka yaitu jumhur sahabat memilih untuk keluar menyongsong musuh. Ya, ini ijtihadnya sahabat. Dan mestinya apa? Tidak memaksa Nabi. Tapi ya yang terjadi apa yang terjadi? Dan sahabat sudah menyesal, mengatakan wahai Rasulullah, kalau Anda ingin tetap di Madinah, kami akan tetap di Madinah. Maka Nabi mengatakan tidak layak seorang Nabi sudah mengenakan baju besinya, kemudian meletakkannya lagi sebelum Allah memberikan keputusan. Ya sudah, Nabi pun keluar dan semuanya keluar. Kecuali wa aidan amara ar-rumata bil iqamati fil mawdhi'il ladzi ayyanahu lahum. Allah memerintahkan para pemanah untuk menetap di posisi yang beliau tentukan untuk mereka. Berapa jumlah pemanah waktu itu yang di Jabal Rumah itu? Siapa yang ingat? 10, 20? Berapa? 50 ayat, betul. Semuanya 50. Cuma nanti yang tersisa tinggal komandan dan 10 atau 9 orang. Fakhalafu, kemudian mereka menyelisihi tatkala sudah melihat kemenangan dan ghanimah. Wa tarakul markis, mereka meninggalkan markis, yaitu pusat yang ditetapkan oleh Nabi, pusat penempatan. Li ajlil ghanimah, karena ingin ikut mengumpulkan ghanimah. Fa kana dzalika sababal qatli wal hazimah, sehingga yang demikian itu menyebabkan terbunuhnya para sahabat dan hazimah dan timbulnya kekalahan. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, qul huwa min indi anfusikum amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ayyujiba an su'alihim hadzal jawab. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan para sahabat tadi dengan jawaban ini. Ai hadzal ladzi sa'altum an, yaitu perkara yang kalian tanyakan ini, huwa min indi anfusikum, sebabnya adalah dari diri kalian sendiri. Bisa babi mukhalafatir rumah, karena para pemanah itu menyelisihi lima amarahum bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi kepada mereka, min luzumil makanil ladzi ayyanahu lahum, yaitu untuk setia menjaga tempat yang beliau tetapkan untuk mereka, wa adami mufaraqatihim lah ala kulli hal, dan tidak memisahkan diri dari tempat itu dalam situasi apapun. Sanadnya sahih. Nabi mengatakan, walaupun kalian disambar burung, walaupun kalian melihat kami menang, atau kalian melihat kami kalah, atau kalian melihat kami disambar burung, kalian jangan turun. Wakil ada yang mengatakan, innal murada biqaulihi huwa min indi anfusikum khurujuhum minal Madinah, keluarnya mereka dari Madinah, tidak mengikuti keinginan Nabi yang pertama. Wa yarudduhu annal wa'da bin nasr innama kana ba'da dzalik. Dan yang membantah pendapat ini, keluar dari Madinah ini sebabnya adalah bahwasanya janji kemenangan itu hanyalah turunnya setelah itu. Wakil ada yang mengatakan huwa ikhtiyaruhum al-fida'a yauma badrin alal qatl. Sebabnya adalah karena mereka memilih mengambil tebusan perang Badar daripada daripada membunuh tawanan. Tetapi ini pendapat yang marjuh.
Telah kita jelaskan tahqiqnya di dalam pembahasan yang lain, di antara khilaf para salaf tentang ini. Summa dzakara qaulaini akharain, menyebutkan dua pendapat lain lagi. Intinya apa? Sebabnya adalah yang pertama itu menyelisihi perintah Nabi, dan Allah telah mengampuni semua sahabat. Selesai dari Fathul Qadir. Kembali ke atas halaman 80 itu ya. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha, demikian pula keburukan di akhirat dan rasa sakitnya, wa azabuha, siksaannya, innama huwa min mujibati mukhalafatir rasul, itu hanyalah disebabkan karena menyelisihi Rasul yang mewajibkan terjadinya apa? Siksaan, menyebabkan terjadinya siksaan. Wa muqtadayatiha, dan tuntutan dari, yaitu akibat dari menyelisihi Rasul. Fa'ada syarrud dunya wal akhirah ila mukhalafatir Rasul, maka kembalilah keburukan di dunia dan akhirat itu kepada sikap menyelisihi Rasul. Wa ma yatarattabu alaih, dan perkara yang diakibatkan dari itu. Falau annan nasa ata'ur rasul haqqa ta'atih, seandainya manusia menaati Rasul dengan sebenar-benar ketaatan padanya, lam yakun fil ardi syarrun qattu, sama sekali tidak ada keburukan di muka bumi. Baik. Dan Hajar Aswad akan tetap putih sesuai dengan yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih itu, dia menghitam karena dosa-dosa manusia. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururil ammah, dan itu sebagaimana dia telah diketahui di dalam peristiwa keburukan yang bersifat menyeluruh, wal masaibil waqi'ati fil ard, dan musibah-musibah yang terjadi di bumi. Fakadzalika huwa fi syarri wal alami wal gham, demikian pula keburukan, rasa sakit dan kegundahan, alladzi yusibul abda fi nafsih, yang menimpa hamba pada dirinya sendiri. Fa inna ma huwa bisababi mukhalafatir rasul, maka dia itu hanyalah disebabkan karena menyelisihi Rasul. Wali anna ta'atahu hiyal hisnul ladzi man dakhalahu kana minal aminin, dan karena ketaatan pada Rasul itulah benteng yang mana orang yang memasukinya dia termasuk dari orang-orang yang aman. Al-kahful ladzi man laja'a ilaihi kana minan najin, sebagai gua yang mana barang siapa memasukinya, bernaung ke dalamnya, maka dia termasuk dari orang-orang yang selamat. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul, orang yang terdahulu dari ulama kami mengatakan, Az-Zuhri jumpa sahabat, jumpa Anas bin Malik dan sejumlah kecil sahabat dan sejumlah besar tabi'in. Al-i'tisamu bisunnati najah, berlindung dengan sunnah adalah keselamatan, berlindung dan berpegang teguh. Wal ilmu yuqbadu sari'an, ilmu akan dicabut dengan cepat. Fa naqsul ilmi sabatud dini wad dunya, meninggikan ilmu itu menyebabkan kokohnya agama dan dunia. Wa dhahabul ulama dhahabu dzalika kulluh, dan hilangnya ulama akan menyebabkan hilangnya itu semua. Selesai dari syarah usul i'tiqad dan sanadnya sahih. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man lam tasahhu sunnatu hatta ta'addaha ilal bid'ah, barang siapa tidak merasa cukup dengan sunnah, sunnah dianggap tidak mencukupi dia, harus membuat metode baru dalam agama sehingga menyebabkan dia melampaui sunnah menuju kepada bid'ah, maraqa minad din, dia akan keluar dari agama ini, yaitu suatu saat nanti, atau keluar dari sebagian prinsip agama ini. Wa man atlaqa lin-nasi ma lam yutliqhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa melontarkan ide atau pendapat atau amalan kepada umat manusia yang tidak dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a wujudil muqtadi, disertai adanya penuntut untuk itu. Padahal di zaman Nabi ada penuntut, tapi Nabi tidak melakukan faktor tadi, memenuhi faktor tadi, sengaja tidak melakukan itu. Lil itlaq, adalah ada penuntut untuk Nabi melontarkan itu, tapi Nabi tidak melakukannya. Faqad jaa bi syari'atin saniyah, sungguh dia telah mendatangkan syariat kedua. Walam yakun taba'an lir rasul, dan dia bukanlah pengikut Rasul. Fal yandur amrahu aina yadau qadamah, maka hendaknya dia melihat urusannya di mana dia meletakkan telapak kakinya. Selesai dari Al-Fatawa Al-Kubra. Wa qad qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna sunnah hisnullahil hasin,
Maka sesungguhnya sunnah adalah benteng Allah yang sangat kokoh. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Barang siapa memasukinya, maka dia termasuk dari orang-orang yang aman. Wa babul a'zam, dan pintu Allah yang paling besar. Alladzi man dakhalahu kana ilaihi minal wasilin. Yang mana barang siapa memasukinya, dia termasuk dari orang-orang yang akan sampai kepada Allah. Selesai dari Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Masuk ke halaman 82. Fa'ulima anna syururat dunya wal akhirah, kata Ibnul Qayyim, maka diketahuilah bahwasanya keburukan di dunia dan akhirat innama huwal jahlu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena kejahilan dia terhadap ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kunci keselamatan apa itu? Belajar dan kemudian mengamalkannya. Wal khuruju an, keluar dari ajaran Rasul. Wa hadza burhanun qati', ini adalah bukti yang pasti. Dikatakan qati' karena memutuskan argumentasi dan alasan-alasan lawannya. Ala annahu la najata lil abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada keselamatan untuk hamba dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan bersungguh-sungguh di dalam usaha mengetahui ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wal qiyami bihi amalan, secara ilmu dan melaksanakannya secara pengamalan. Kita baca catatan kaki. Ini sudah pernah juga ya sebenarnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah di kitab yang sebelumnya. Qala Malikun rahimahullah as-sunnatu mithlu safinatin Nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa menungganginya, menaikinya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak. Barang siapa tertinggal dari kapal tadi, dia akan binasa. Wa hadza haq, kata Syekhul Islam, ini benar. Fa inna safinata Nuh innama raqibaha man saddaqal mursalin. Karena kapal Nabi Nuh itu hanyalah dinaiki oleh orang yang membenarkan para rasul, wattaba'ahum, dan mengikuti para rasul. Wa anna man lam yarkabha, dan bahwasanya orang yang tidak menaikinya faqad kadzdzabal mursalin, dia telah mendustakan para rasul. Ittiba mungkin ya, atau atba kah? Ittiba dari wattiba'us sunnah huwa ittiba'ur risalah. Akhirnya pakai hamzah wasal ya. Mengikuti sunnah itu adalah mengikuti risalah allati ja'at min indillah, yang datang dari sisi Allah. Fatabi'uha, maka orang yang mengikuti risalah bimanzilati man raqiba ma'anuhinis safinah, dia bagaikan orang yang menaiki kapal bersama Nabi Nuh, batinan wa zahira, lahir dan batin. Wal mutakhallifu anittiba'ir risalah, orang yang tertinggal dari mengikuti risalah bimanzilatil mutakhallif anittiba'i Nuhin alaihi salam, seperti orang yang tertinggal dari mengikuti Nabi Nuh. Wa ruku bisafinati ma'ah, tertinggal dari menaiki kapal bersama beliau. Baik. Kalam Syekhul Islam terulang tetapi dengan redaksi yang lain dari kalam beliau. Wa hakadha idza tadabbaral mu'minul alim. Demikianlah apabila seorang mukmin yang berilmu dia mempelajari sa'ira maqalatil falasifah, seluruh pendapat-pendapat ahli filsafat, wa ghairihim, dan yang selain mereka, minal umamil lati fiha dhalalun wa kufrun, dari umat-umat yang mana di dalam pendapat-pendapat tadi ada kesesatan dan kekufuran. Wajadal Qur'ana wa sunnah, dia akan mendapati Al-Quran dan As-Sunnah itu kasyifani li ahwalihim. Bagusnya sih kasyifaini ya, karena wajada ini yaitu apa? Memerlukan dua maf'ul bih. Kecuali kalau diniatkan wajada ini adalah amal zahir, maka berarti kasyifan sebagai hal. Tapi kalau hal tetap aja dia mansub kan. Jadi bagusnya memang kasyifain, sama saja maf'ul bih ataukah dia hal, tetap harusnya adalah mansub. Kasyifaini mestinya. Dia akan mendapati Al-Quran dan As-Sunnah itu menyingkapkan keadaan mereka. Kecuali kalau diniatkan oleh Syekhul Islam, Quran wa Sunnah kasyifan ini sebagai apa? Satu jumlah, satu kesatuan, sebagai bentuk hikayah. Tak masalah insyaallah.
Mabniyani li haqqi mubayyinani menerangkan keadaan mereka, mumayyizani baina haqqi dzalika wa batilih, menjelaskan dan memisahkan mana yang benar dari pendapat mereka dan mana yang batil dari ucapan mereka. Adakah ucapan ahli filsafat yang benar? Ada aja yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Seperti perkataan mereka apa itu? Mu'til kamal aulabih, pemberi kesempurnaan lebih berhak memiliki kesempurnaan. Dan ini membantah kalam mereka sendiri yang lain yang mengatakan Allah tak boleh punya banyak sifat. Manusia punya sifat berpuluh-puluh sifat yang baik. Kenapa yang memberi malah tidak berhak? Nah, ini membantah mereka sendiri. Atau seperti ucapan ahli kalam, apa itu? Abrazu alamatil hayah al-harakah. Alamat kehidupan yang paling jelas adalah gerakan. Makanya orang yang tidur dikatakan apa? Dia mati. Karena apa? Enggak banyak gerak. Kecuali yang memang apa? Tidur sambil gerak. Ya memang ini sekedar akhul maut, sekedar saudaranya kematian, bukan betul-betul mati sih ya. Ada beberapa kalam ahlul filsafat yang benar sesuai dengan dalil-dalil para nabi, dan banyak juga yang batil. Yang batil dibantah dengan kalam mereka sendiri. Wassahabatu kanu a'lamal khalqi bidzalik, dan para sahabat adalah makhluk Allah yang paling tahu tentang itu, ya muridnya Nabi. Kama kanu aqwamal khalqi bi jihadil kufari wal munafiqin, sebagaimana para sahabat adalah makhluk yang paling menegakkan jihad melawan orang kafir dan munafikin secara lahir batin. Batinnya ikhlas, lahiriahnya adalah jihad yang murni. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kembali ke atas, qal wa kamalu hadhihi sa'adah bi amrayn akharain. Kata Ibnul Qayyim, kesempurnaan dari kebahagiaan ini terbentuk dengan dua perkara yang lain. Setelah menggabungkan antara ilmu dan amalan, disempurnakan dengan apa? Ahaduhuma da'watul khalqi ilaih, mengajak para makhluk ke situ. Wasani sabruhu wajtihaduhu ala tilka dakwah, kesabarannya dan kerja kerasnya di atas dakwah tadi. Berarti ada 4 perkara. Apa itu ya? Ilmu, amalan, dakwah dan kesabaran. Nah, ini isyarat ke surat apa ini? Ini anak-anak mungkin agak susah kecuali yang sudah belajar usul salasah. Enggak apa, para daeng aja atau para ustadz, siapa yang bantu ya? Iya, surat Al-Asr, betul. Ayo, tamam. Fanhasaral kamalul insani ala hadhil maratibil arba'ah, maka kesempurnaan manusia itu terbatasi pada 4 tingkatan ini. Ahaduhuma al-ilmu bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah pengetahuan tentang ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyah al-amalu bih, yang kedua pengamalannya. Ini menyempurnakan diri sendiri, ilmu dan amalan. Wasalisah nasruhu finnas, menyebarkannya di kalangan umat manusia. Wa da'watuhum ilaih, dan mendakwahi mereka untuk masuk ke situ. Warabi'atu sabruhu wajtihaduhu fi adaihi wa tanfidhi, kesabarannya dan jihadnya di dalam menunaikan ilmu tadi dan melaksanakannya. Tanfid, yaitu menunaikannya. Ini menyempurnakan orang lain, dakwah dan kesabaran. Wa man tatalla'at himmatuhu ila ma'rifati makana alaihi sahabah radhiyallahu anhum, barang siapa cita-citanya itu melongo, yaitu apa? Berusaha untuk mencari menuju kepada pengetahuan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, wa arada tiba'ahum, dan ingin mengikuti para sahabat, fahadhihi tariquhum haqqa, inilah metode mereka yang hakiki, menggabungkan 4 perkara. Fa in syi'ta waslal qaumi fasluk sabilahum faqad wadahtu lisalikina ayana, maka jika engkau ingin sampai kepada kaum tadi, maka tempuhlah jalan mereka. Sungguh aku telah menerangkan untuk orang-orang yang berjalan ayanan, dengan penjelasan yang bisa dilihat oleh mata, atau thariqahnya, metodenya tadi dilihat oleh mata. Wa qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakan wahai Rasulullah, apabila aku tersesat, maka aku ini hanyalah menyesatkan terhadap diriku sendiri, yaitu
kerugiannya menimpa diriku sendiri. Jelas ada orang yang ikut disesatkan biasanya kalau pemimpinnya tersesat. Oh ya. Dan apabila aku mengikuti hidayah, maka itu disebabkan karena wahyu yang diberikan kepadaku dari Rabbku. Bima yuhi ilayya, ya kepadaku Rabbu oleh Rabbku. Ilayya mestinya ada titik 2 ya. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, ay al khairu kulluhu min indillah, yaitu seluruh kebaikan datang dari sisi Allah. Wa fima anzalahu Allahu azza wa jalla min al-wahyi, dan ada pada wahyu yang Allah azza wa jalla turunkan. Wal haqqul mubin fihil huda, dan kebenaran yang jelas di dalamnya ada hidayah, wal bayanu war rasyad, ada penjelasan dan bimbingan. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu man talaqahu min tilqa'i nafsih. Barang siapa tersesat, dia hanyalah tersesat dari dirinya sendiri. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud Abu siapa ya? Ibnu Mas'ud, anak-anak ada yang ingat enggak? Ibnu Mas'ud Abu siapa? Anak-anak ada yang ingat? Kita sudah pernah lewat belum ya? Tunjuk jari ya, boleh? Itu beliau Abdullah bin Mas'ud. Tunjuk jari. Ibnu Mas'ud Abu siapa? Abdullah bin Mas'ud Abu siapa? Kita sudah pernah lewat belum ya? Seakan-akan sudah pernah lewat. Ya, sebenarnya sudah pernah, yaitu apa nama yang paling Allah sukai. Pernah salah. Siapa? Ayo Abu Abdurrahman. Ya, lama-lama hafal. Baik. Kemudian dikatakan di sini, lama su'ila antil kalmas alati fil mufawwidah. Tatkala beliau ditanya tentang permasalahan wanita mufawwidah. Kalau tak salah wanita yang dinikahi dalam keadaan belum disebutkan maharnya dan belum digauli, tahu-tahu suaminya meninggal dunia itu. Kalau tak salah masalah itu ya. Aku lufiha bi ra'yi. Aku akan berbicara tentang wanita ini dengan pendapatku. Fa iyyaku shawaba fa minallah. Kalau itu benar maka itu taufik dari Allah. Wa iyyakun khata'an fa minni wa minasyaiton. Kalau itu keliru maka itu dari saya dan dari setan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani min. Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tadi. Wa qauluhu innahu sami'un qarib, ay sami'un li aqwali ibadih. Dia mendengar ucapan-ucapan para hambanya. Qaribun mujibu da'watid da'i. Dia dekat, dia mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'a, jika memang orang itu berdoa kepadanya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas, fa hadza nassun sharih. Ini adalah nas yang jelas fi anna hudar Rasuli sallallahu alaihi wasallam innama yasulu bil wahyi. Bahwasanya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah dihasilkan dengan wahyu. Bukan dengan ra'yu sendiri. Faya ajaban, wahai kaum, sungguh mengherankan. Kaifa yahsulul huda li ghairihi minal ara'i wal uqulil mukhtalifah. Bagaimana hidayah akan didapatkan oleh orang lain dari pendapat-pendapat dan akal yang berlainan, wal aqwalil muttaribah, dan pendapat-pendapat yang bertolak belakang, muttaribah yang goncang. Dibahas panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam Dar'ut Ta'arud dan dalam kitab Tis'iniyah, menunjukkan betapa goncangnya kalam-kalam para ahli filsafat itu, saling bertabrakan satu sama lain. Walakin may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Tetapi memang barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, man syartiyah yahdi, ini ada apa? Ada maf'ul bih terhadap may yahdihillah. Maka fahuwal muhtad, dalam qiraah lain fahuwal muhtadi, ada ya-nya di situ. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, mayyudlilhu, maka engkau wahai Rasulullah tidak mendapatkan untuknya pelindung dan penolong yang membimbingnya. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Sa'di rahimahullah, qala may yahdillahu fahuwal muhtadi, ay la sabila ila nail hidayah illa minallah. Tidak ada jalan untuk meraih hidayah kecuali dari Allah. Dan ini sudah menjadi bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak ikut-ikutan dalam masalah hidayatul khalaq atau riwayatuh. Fahuwal hadi al-mursyidu lima solihid darain. Maka dialah yang membimbing
yang menunjuki kepada kemaslahatan di dua negeri. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida, la tajidu man yatawallahu wa yudabbiruhu ala ma fihi salahu. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang akan mengurusi orang tadi dan yang mengelola dirinya di atas perkara yang di dalamnya ada kemaslahatannya. Wala yursyiduhu ilal khairi wal falah. Engkau tidak mendapati ada orang yang membimbingnya kepada kebaikan dan keberuntungan. Li'anna Allah qad hakama alaihi bid-dhalal. Karena Allah telah menghukumi dirinya dengan ketersesatan. Wala radda li hukmih, dan tidak ada yang mampu menolak hukum Allah, hukum kauniyahnya Allah Ta'ala. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Adapun hukum syariah banyak yang menolak. Tetapi apa? Tetap aja hujah mereka itu dahidatun 'inda rabbihim. Lumat di sisi Rabb mereka. Kita masuk halaman 84. Fa ayyu dhalalin a'dhamu min dhalali man za'am. Maka kesesatan mana yang lebih besar daripada ketersesatan orang yang menyatakan anal hidayata la tahsulu bil wahyi, bahwasanya hidayah tidak dihasilkan dengan wahyu. Baik, dengan alasan apa? Quran wa sunnah dalalahnya itu tidak memberikan apa? Qawati, tidak memberikan kepastian. Sekedar apa? Kalau sunnah katanya apa? Dhanniyatu subut wa dhanniyatu dalalah. Kepastiannya itu masih dhonni, penunjukannya juga dhonni. Kalau Quran qat'iyatu subut wa dhanniyatu dalalah katanya. Memang pasti Quran itu datang dari Allah, tapi penunjukannya masih persangkaan. Alhamdulillah. Dalil akal dianggap pasti, padahal akal mereka sendiri berlainan. Baik, summa yuhilu fiha ala akli fulan. Kemudian di dalam masalah hidayah, ternyata orang ini mengarahkan umatnya kepada akal si fulan, wa ra'yi fulan, pendapat si fulan, wa qauli Zaidi wa Amr, Zaidin wa Amr, kepada pendapat Zaid, pendapat Amr. Intinya adalah kepada orang yang tidak maksum. Baik. Seperti apa di buku-bukunya siapa itu yang dijuluki sebagai Imamul Haramain itu Al-Juwaini. Di awal bukunya dan di akhir bukunya sering kontradiksi. Bahkan di buku ilmu kalam yang paling sederhana di Kedah sana disyaratkan kalau ingin dapat apa itu surat resmi tauliyah jadi apa itu juru dakwah yang resmi di masjid-masjid, syaratnya adalah mempelajari satu buku. Ternyata awalnya dengan akhirnya itu kontradiksi. Baik. Anak dulu ditawari dan anak coba tengok isinya apa. Ternyata ini kontradiksi, ini satu dalil pun dari Quran tidak ada, dari sunnah tidak ada. Dan pendapat awal dibantah di akhir-akhir pendapat di akhir bukunya itu, buku tipis saja tetap kontradiksi. Lupa si penulisnya itu pendapat dia yang pertama. Ini naudzubillah ilmu kalam padahal baru tipis bukunya, enggak sampai 30 halaman. Itu aja sudah kontradiktif. Bagaimana itu jadi syarat sah untuk seseorang boleh berdakwah di sana kalau ingin dakwah resmi di masjid-masjid. Baik, kita baca catatan kakinya. An Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tamatta'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan haji tamattu. Faqala Urwah ibnu Zubair, naha Abu Bakrin wa Umar anil mut'ah. Abu Bakar dan Umar melarang dari mut'ah. Baik, dibantah oleh Khatib Al-Baghdadi, kalau Umar memang, kalau Abu Bakar tidak disebutkan satupun riwayat bahwasanya beliau melarang. Faqala Ibnu Abbas, ma yaqulu Urayyah yurid. Apa yang diucapkan si Urwah kecil ini, apa yang dia inginkan? Qala yaqul, maka ada murid mengatakan, dia berkata, naha Abu Bakrin wa Umar anil mut'ah. Abu Bakar dan Umar melarang dari tamattu fil hajj. Qala Ibnu Abbas arahum sayahlikun. Aku memandang mereka akan binasa. Aku luqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna naha Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Faqih, Ibnu Abdul Bar dalam Jami', dan ini asar yang sahih. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasulnya, dan perkataan sahabat, mereka itulah para pemilik ma'rifah.
Bukanlah ilmu itu engkau memancangkan perselisihan secara dengan kebodohanmu antara Rasul dengan pendapat si fulan. Selesai dari An-Nuniyah. Kembali ke atas, qol walaqad azumat nikmatullahi ala abdin, sungguh telah besar kenikmatan Allah kepada seorang hamba, afahu min hadhil baliyatil uzma, yang melindungi dia dari bencana yang besar ini. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang apa, tapi Allah melindungi kita. Sementara orang yang lebih cerdas, lebih hebat, banyak yang tidak terpelihara dari itu. Ini semata-mata pilihan Allah dan kebaikan Allah pada kita. Wajib disyukuri. Wal musibatil kubra, musibah yang besar itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk ke halaman 85. Wa qala ta'ala alif lam mim shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah suatu kitab. Kitabun sebagai apa? Khabar. Mubtada'nya takdirnya apa? Hadza kitabun. Ini adalah suatu kitab yang sifatnya dia diturunkan kepadamu. Maka jangan sampai di dalam dadamu ada rasa sempit dari Quran tadi. Agar engkau wahai Rasulullah memberikan peringatan dengan itu dan sebagai peringatan terhadap kaum mukminin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain Dia para pemimpin. Sedikit sekali kalian menyadari itu. Qalilan ma. Sebagian mufassirin mengatakan yaitu sedikit sekali dari kalian, ma bi mana man. Sedikit sekali dari kalian yang menyadari. Yang lain mengatakan sedikit sekali kesadaran kalian terhadap perkara ini. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Sa'di rahimahullah fi tafsiri hadhil ayah yaqulu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu 'idhamatal Qur'an, untuk menerangkan kepada Nabi keagungan Quran. Kitabun unzila ilaika ay kitabun jalilun, sebuah kitab yang agung. Hawa kullama yahtaju ilaihil ibad, melingkupi setiap perkara yang diperlukan oleh para hamba. Wa jami'il matalibil ilahiyah, mencakupi jami'ah, semua tuntutan-tuntutan ilahiyah, wal maqasidash syar'iyyah, dan maksud-maksud syariat. Muhkaman mufassala, yang dimantapkan. Muhkaman terkadang artinya mutqanan, dimantapkan, atau mubayyanan, telah dijelaskan. Mufassala, telah diperinci. Fala yakun fi sadrika harajum min, maka jangan sekali-kali di dalam dadamu ada rasa sempit darinya. Ai dhiqun wa syaqqun wastibah, kesempitan, keraguan dan kesamaran. Bal li ta'lama annahu tanzilun min hakimin hamid, bahkan agar engkau tahu bahwasanya Quran itu diturunkan. Tanzil sigat mubalaghah dari munazzal, masdarnya. Masdar yang polanya adalah sigat mubalaghah dari isim maf'ulnya. Benar-benar diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dia tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depan ataupun dari belakangnya. Ini adalah ala sabilit tamsil. Tentunya apa? Dari arah kanan kiri juga dan seterusnya. Diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Wa annahu asdaqul kalam, dan bahwasanya Quran adalah ucapan yang paling jujur. Fal yansyarih lahu sadruk, maka hendaknya dadamu itu lapang untuknya. Wal tatma'inna bihi nafsuk, dan hendaknya jiwamu merasa tentram dengannya. Walitasda bi awamiri, hendaknya engkau menampilkan perintah-perintahnya. Wa nawahih, dan larangan-larangannya. Wala takhsha laiman wa mu'arido, jangan engkau takut kepada pencela dan juga kepada orang yang menentang. Litunzira bih al-khalq, agar dengan itu engkau memberikan peringatan kepada para makhluk. Wa ta'idhahum, engkau memberikan petuah pada mereka. Fata'idhahum. Wa tudzakkirahum, memberikan peringatan pada mereka, mengingatkan mereka. Fataqumal hujjata 'alal mu'anidin. Baik. Taqumal hujjatu 'alal mu'anidin, sehingga hujjah menjadi tegak terhadap para pembangkang. Wa
liyakuna dzikra lil mu'minin, dan agar Al-Qur'an menjadi peringatan untuk kaum mukminin. Kama qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Yatadzakkaruna bihi siratal mustaqim. Dengan itu mereka mengingat siratal mustaqim. Wa a'malahu dzahirata wal batinah, dan amalan-amalannya yang nampak dan yang tidak nampak. Wa ma yahulu bainal abdi wa baina sulukih, mengingat apa yang akan menghalangi hamba dari perjalanannya itu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Catatan terakhir yang di halaman ini, qala Imamul Hafidz Muhammad Ibnu Ali Al-Karji Al-Qassab, murid dari Ibnu Hazm rahimahullah, dan terkadang tafsir beliau dinukil oleh Syekhul Islam. Fi tafsiri hadhil ayah, di dalam tafsir ayat ini, ittabi'u dan seterusnya itu, hujjatun bayyinatun fi nafyi taklid. Ayat ini sebagai hujjah yang jelas di dalam peniadaan taklid. Li'annal ha'a fi dunih wala tatabi'u min dunih. Selain dia, la takhlu, tidak kosong, imma antakuna raji'atan ala rabb, selain Allah, au ala tanzil, selain Al-Qur'an. Intinya apa? Tidak boleh taklid kepada yang lain. Wa qad naha an ittiba'i ghairih. Allah telah melarang dari mengikuti yang lain, kama taro, seperti yang Anda lihat selesai dari Nukatul Quran. Tapi kitab ini bagus, ada 3 jilid dicetak. Kelanjutannya besok subuh insyaallah, wallahu a'lam. Waktunya habis sudah. Waktunya adzan sudah. Sudah waktunya adzan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.